Shalom. Puji Tuhan, senang sekali berada di kota Philadelphia. Ini semua karena kemurahan Tuhan, saya kembali bisa ada di tempat ini. Puji Tuhan, ya meskipun suara saya agak serak, tapi saya percaya tidak mengurangi sukacita kita untuk berjumpa pada siang hari ini. Kita akan belajar sama-sama akan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini berjudul siang ini tentang kebenaran Allah. Kebenaran Allah. Kita harus mengenal kebenaran Allah. Supaya kita tidak mendirikan kebenaran sendiri. Saya percaya kalau kita mengenal kebenaran Allah. Pasti kita tidak pakai kebenaran sendiri. Amin. Puji Tuhan. Siapa mau pakai hidup mau pakai kebenaran Allah? Amin. Memang orang hidup dalam kebenaran itu tidak mudah. Secara daging. Tapi kalau orang itu mau hidup dalam roh, orang itu akan mengalami, menjumpai perubahan-perubahan dalam hidupnya yang menuntun dia terus dalam kehidupan yang kekal. Saya percaya semua datang beribadah, punya tujuan, punya motivasi. Motivasi saudara menjadi anak Tuhan, menjadi orang percaya. Tujuan saudara kemana? Ke surga kan? Hidup kekal? Itu goalnya kita. Seperti orang bermain sepak bola itu pasti ada goalnya, betul? Begitu juga kita kekristenan kita. Kalau kita mau mencapai hidup yang kekal. Kita harus berjalan dalam jalan yang ditunjukkan Allah. Dalam kebenarannya Allah. Bukan pakai jalan kebenarannya sendiri. Seringkali kita ini pakai kebenaran sendiri. Pakai pikiran kita. Tapi mari kita belajar dari 1 Yohanes pasal yang ketiga. Ayat yang ke-7 sampai yang ke-10. Kita akan belajar dan baca firman Tuhan ini bersama-sama. Mari kita sama-sama. Sudah dapat semua? Mari. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Loh, di sini ada orang enggak? Mari kita baca sama-sama. Karena iman itu timbulnya dari mendengar firman Tuhan. Ucapkan firman Tuhan. Ayo sekali lagi saya ulang dari awal. Kita sepakat ya. Baca firman Tuhan bersama-sama. Setuju? Ya. 1, 2, 3. Anak-anakku, janganlah membiarkan seorang pun menyesatkan kamu. Barang siapa yang berbuat kebenaran adalah benar. Sama seperti Kristus adalah benar. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya. Yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu. 9. Setiap orang yang lahir dari Allah, ia tidak berbuat dosa lagi. Sebab benih ilahi tetap ada dalam dia. Dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Puji Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar dan terlebih lagi orang yang
melakukan firman Tuhan. Puji Tuhan. Saya percaya orang yang diselamatkan, kita semua yang diselamatkan disebut anak-anak Allah. Sebab orang yang diselamatkan itu orang yang lahir baru dari roh. Dan roh Allah itu, benih ilahi itu tinggal di dalam kita semua. Yakin enggak saudara? Dalam hidup kita masing-masing ada benih ilahi. Ada benih ilahi. Ada benih ilahi. Dikatakan tadi, kalau ada benih ilahi, ia lahir dari Allah, dia tidak berbuat dosa lagi. Nah ini. Tapi kenapa seringkali kita jumpai, maaf saudara, bukan saya lebih baik dari saudara. Kita manusia masih kadang-kadang mengalami kesalahan, masuk dalam dosa. Tetapi sebetulnya firman Tuhan ini ya dan amin, kebenaran Allah. Kalau ada orang di dalam hatinya ada benih ilahi, sebelum dia melangkah berbuat dosa, benih ilahi ini, roh Allah ini berbicara enggak dalam hidup saudara? Jujur, saudara mau melakukan sesuatu hal di luar kebenaran firman Tuhan, berbuat dosa, di hati itu ada suara enggak? Ada di tangan kita. Kita mau jadi anaknya Allah atau anaknya iblis? Tapi kita percaya, tadi pesan gembala, katakan keputusan itu menentukan keberhasilan kita. Betul? Kalau saudara punya keputusan, aku jadi anak-anak Allah, saudara pasti melakukan jalan kebenaran. Amin. Berbuat kebenaran. Saya percaya kalau kita berbuat kebenaran, benih ilahi itu terus ada dalam hidup saudara. Saudara pelihara Roh Kudus yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kita. Otomatis saudara mau dipimpin oleh Roh Kudus itu. Hidup saudara terus berjalan dalam relnya, jalannya kebenaran dari Allah. Seperti kereta api, kalau tetap pada rel, dia tidak akan mengalami kerusakan, tidak akan mengalami kecelakaan, tidak mengalami sesuatu apapun. Tetapi kalau hidup kita pun sampai keluar dari jalannya Allah, saudara akan mengalami masa-masa yang sulit. Sebetulnya masa-masa yang sulit itu tidak perlu kita alami kalau kita menghadapi bersama dengan Tuhan. Oh, di dalam Tuhan itu persoalan apapun juga, firman Tuhan katakan pencobaan-pencobaan yang kita alami adalah pencobaan-pencobaan apa? Biasa. Karena Allah setia dan Allah memberikan jalan keluar bagi setiap orang yang mengasihi Dia. Amin. Di dalam Tuhan tidak ada gang buntu. Di dalam Tuhan tidak ada jalan buntu. Di dalam Tuhan selalu ada jalan keluar. Amin. Saya percaya. Kita percaya dan yakin bahwa tadi nyanyian katakan, malam kesusahan itu bisa diganti dengan sukacita. Beban apapun juga, kalau kita menyandarkan hidup kita kepada Tuhan, Tuhan bisa mengubah beban itu menjadi berkat. Amin. Saya percaya kesukaan, kesusahan itu pilihan kita sendiri. Jadi kalau kita mau ambil keputusan, aku mau berjalan dalam kebenaran Tuhan, aku mau menjadi anak-anaknya Allah, aku mau tetap hidup dalam benih ilahi tinggal dalam hidupku. Saya percaya saudara
mempunyai keputusan yang benar. Puji Tuhan. Kenapa ada orang itu pakai kebenarannya sendiri? Kita buka Roma 10 ayat yang kedua. Roma 10 ayat yang kedua dan ketiga. Atau dari 1 aja, 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Roma 10 ayat 1 sampai 3. Paulus menuliskan, ayo baca sama-sama ya. Saudara-saudara, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka, bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran. Saudara, selama orang itu mau takluk pada kebenaran, dia tidak akan mendirikan kebenarannya sendiri. Saudara, kita di dunia ini pasti mengalami teman, pergaulan, ya. Ada teman itu bisa mengerti kita, tapi ada teman itu tidak mau mengerti kepada kita, tidak mau mengerti kepada sesama, pakai kebenarannya sendiri. Saudara secara manusia jengkel enggak? Jengkel loh orang kalau pakai kebenarannya sendiri. Ya tahu yang benar itu begini, tapi yang dilakukan melawan kebenaran. Pasti saudara jengkel, apalagi Tuhan. Saudara tahu jalan kebenaran, kenapa saudara menyimpang dari jalan kebenaran dengan kebenarannya sendiri, sehingga mendirikan kebenarannya sendiri? Ya, karena apa? Dia tidak takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang tidak tunduk pada kebenaran pasti punya aturannya sendiri. Loh saudara, kalau lalu lintas di sini jalannya sebelah kanan, betul enggak? Aturannya, hukumnya sebelah kanan. Kalau di Indonesia sebelah kiri. Kalau dia melanggar aturan, jalannya dibalik, pasti terjadi apa? Tabrakan. Begitu juga kehidupan rohani kita. Betul? Jadi kita harus hidup diselamatkan mau dalam kebenaran Allah. Bukan pakai benarnya sendiri. Kalau orang hidup dalam kebenaran itu beda dengan benarnya sendiri. Ada perbedaan. Contohnya, kebenaran itu orang kalau hidup dalam kebenaran, rumah tangga itu damai enggak? Damai. Tapi kalau pakai benarnya sendiri, aku gini, mau apa kamu? Ya wes, berkelahi, pertengkaran terjadi, betul? Tuh. Dan juga kebenaran itu, orang yang melakukan kebenaran itu selalu memberkati orang. Betul? Selalu memberkati orang. Dan tapi orang yang benar sendiri, dia selalu merugikan orang. Betul? Jadi pilihan ada di tangan saudara. Betul? Dan orang yang hidup dalam kebenaran itu hidup kudus. Hidupnya sesuai dengan firman Tuhan, hidupnya sesuai dengan Kristus. Kristus itu selalu hidup benar. Ya. Tetapi orang yang benar sendiri nyerempet-rempet dosa, enggak apa-apa. Tidak apa-apa, dosa cilik, dosa abu-abu. Enggak ada dosa itu abu-abu, enggak ada dosa itu kuning, enggak ada dosa itu hitam. Dosa tetap dosa. Jadi jangan kita menyimpang ke kanan atau ke kiri, kita harus jalan di jalan kebenaran firman Tuhan. Amin. Saudara mau hidup dalam kebenaran Allah?
Setuju? Nah enak loh hidup dalam kebenaran Allah. Loh, firman Tuhan katakan setiap orang yang mau mengikut aku harus apa? Menyangkal diri, pikul salib sebulan sekali. Sebulan sekali, seminggu sekali. Nek di gereja toh menyangkal diri, pikul salib setiap hari. Ini salah satu kebenaran firman Tuhan. Dalam bersahabat, dalam berumah tangga, pastilah omongan si A, omongan suami, omongan istri, kadang-kadang di hati itu kurang enak. Betul? Tapi kalau kita tahu kebenaran firman Tuhan, kita menyangkal diri, pikul salib setiap hari, itu baru disebut muridnya Yesus. Saudara, itulah kebenaran. Contoh, hal kecil aja. Seringkali pertengkaran itu dimulai bukan dari hal yang besar. Hal kecil. Muka cemberut bisa membuat pertengkaran, betul? Ketemu istri, ketemu suami, senyumnya mahal sekali. Itu suami yang datang dari kerja sudah capek ngeliat muka istri yang cemberut, bimoli, moncong berapa? 5 senti. Loh, itu membuat apa? Hati panas, betul enggak? Ngomong sedikit aja bisa membuat pertengkaran, betul? Betul? Mari kita belajar hal menyangkal diri itu dalam kehidupan sehari-hari. Mencet odol aja loh, karena odolnya satu. Biasanya suami istri odolnya satu di kamar mandi. Itu bukan saudara saya. Mencet odol aja bisa jadi pertengkaran, betul enggak? Saya tuh kalau mencet odol ya mesti hati-hati dari belakang. Suami saya kalau mencet odol itu dari tengah. Kalau tengah dipencet langsung pasti odolnya keluarnya apa? Langsung ke lantai, betul enggak? Kekerasan karena banyak odolnya itu. Ya. Nah gitu aja bisa jadi bertengkar saudara. Tapi kalau kita menyangkal diri, pikul salib, wes enggak apa-apa. Disiram, digosok, di odolnya. Wes nanti habis ya beli lagi. Beres kan? Nah, kalau kita mau sungguh-sungguh ini hal kecil loh, hal kecil. Saudara bisa kembangkan pertengkaran itu awalnya dari hal kecil. Dari persungutan, dari perngomelan, persungut-sungut. Wah kamu kok tulangnya telat gini. Itu membuat hati itu tawar. Membuat istri itu tawar hati, membuat suami itu tawar hati. Loh apa istri itu robot, suami itu apa robot, kok pulangnya harus tepat jam, lebih 5 menit wes. Mendirikan kebenaran sendiri, itu salah satu contoh. Saudara, kita belajar jangan mendirikan kebenaran sendiri. Mari kita mau belajar firman Tuhan. Yesus itu loh, waktu didatangi orang yang sudah berbuat dosa. Ya, nyata perempuan yang berzina itu dihadapkan. Apa yang Yesus lakukan waktu dibawa sama orang-orang Farisi? Langsung Yesus, ya kamu salah ya. Hukum Taurat katakan, lempari kalau ada perempuan berzina, lempari dengan apa? Batu. Sampai mati. Tapi Yesus melakukan hal itu? Tidak. Yesus katakan, siapa yang tidak pernah berbuat dosa, ambil batu,
lempar perempuan ini. Yesus tetap menulis di tanah sambil membungkuk. Apa yang terjadi? Dilihat Tuhan, satu-satu mulai mikir. Iya ya. Saya juga tadi sudah ngintip, katanya orang Farisi tadi. Saya juga berdosa. Wes. Dia lalu pergi. Satu persatu pergi. Sehingga tinggal perempuan yang berzina ini dengan Yesus. Waktu Yesus katakan kemana orang-orang itu? Sudah pergi. Ya. Tuhan katakan dosamu sudah diampuni. Jangan berbuat dosa lagi. Saudara bisa bayangkan. Itu hati Yesus. Itu jalan kebenaran. Kita belajar mengasihi dengan jalan kebenaran. Kita harus tahu, yaitu yang pertama, kita harus makin hidup akrab dan wajib hidup sama seperti Yesus. Ini yang kalau kita mau jalan kebenaran, untuk hidup dalam kebenaran, kita harus makin hidup, makin akrab dan tumbuh dalam pengenalan kita akan Yesus Kristus. Kita buka 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. 1 Yohanes pasal 2 ayat yang ke-6. Ayo kita baca sama-sama. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Nah ini, apakah saudara bisa mengampuni? Wes terang-terangan berbuat salah, Tuhan bisa ngampuni. Apakah saudara bisa ngampuni saudaramu? Bisa mengampuni suamimu? Bisa mengampuni istrimu? Memaafkan? Ngampuni itu gampang. Melupakan no. Lu podo ae. Lu gampang memang ngampuni, aku ngampuni. Tapi sik dieling-eling. Titenono ya. Ingat ya, kapan-kapan nek berbuat salah lagi, ndak mungkin aku akan ngampuni. Loh itu ndak ngampuni. Berapa kali kita harus ngampuni? Wajib hidup sama seperti Yesus. Waktu Yesus ditanya sama Petrus, berapa kali aku harus mengampuni? Yesus jawab berapa kali? 7 kali 70 kali 7 kali. Tak terbatas. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kita harus mengenal Kristus. Kita harus akrab dengan Kristus. Kita wajib hidup sama seperti Kristus. Kalau kita mau hidup dalam kebenaran. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kita mau hidup dalam kebenaran Allah, kita harus tahu membedakan mana kebenaran, mana itu dosa. Kalau kita tahu yang benar, pasti saudara tidak akan berbuat dosa. Kalau tahu dosa, saudara harus menyimpang dari dosa itu. Sehingga kita bisa hidup dalam kebenaran. Saudara kenal dosa itu ada 3 macam yang saya pelajari, yang ingin saya sampaikan kepada saudara. Saudara jangan pikir orang berdosa itu mencuri itu berdosa. Ya, kita belajar dosa yang pertama adalah dosa aktif. Dosa aktif itu adalah dosa yang disengaja. Dosa yang direncanakan. Ya, dengan kehendaknya sendiri. Oh, aku nanti. Loh ada, saudara pernah enggak? Di sekolah itu namanya duduk itu tahu duduknya temannya mau duduk, kursinya diangkat sehingga temannya jatuh. Nah ini dosa aktif.
Itu salah satu contoh kecil, ya toh. Tahu nanti tak ambil kursi ini, temanku itu pasti jatuh, sakit, syukur. Nah ini namanya dosa aktif loh, betul enggak? Ini dosa aktif, ya toh. Dosa aktif yaitu, dan Tuhan menyamakan orang yang suka membuat dosa itu dengan aktif, suka merancang di dalam kejahatannya itu di dalam pikirannya. Bahkan tidur itu merancang yang jahat. Pernah enggak saudara ngalami seperti itu? Dulu. Sekarang sudah bertaubat ya. Dulu ya. Kita lihat Mazmur 36 ayat yang kelima. Ini namanya dosa aktif. Dan Tuhan menyebut itu dosanya orang fasik. Ya. Tuhan menyamakan orang yang fasik itu, ya. Maaf saudara, 36 ayat 5. 5 dalam kurung. Kejahatan dirancangnya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Ini dosa aktif. Jadi saudara, kalau mengerti yang kedua, kita mengerti kebenaran dan dosa. Dosa itu ada macamnya dosa. Yang pertama dosa aktif. Jangan sampai kita merancang dosa. Itu sama dengan orang fasik. Orang fasik itu tempatnya di mana? Di neraka. Ayo, tidak percaya baca Mazmur pasal 1. Apa yang diperbuatnya tidak berhasil. Maaf saudara. Mazmur 1 ayat 1. Sampai Tuhan ngasih peringatan. Mazmur ini Daud menuliskan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Yang tidak berjalan di jalan orang berdosa. Dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan. Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya, apa saja diperbuatnya berhasil. Kalau kita kumpul dengan orang fasik, Tuhan katakan apa? Apa yang diperbuatnya tidak akan berhasil. Betul enggak? Betul enggak? Karena apa? Mereka itu kumpulan orang fasik, itu kumpulan orang pencemooh. Saudara tahu orang pencemooh. Semua itu dicacati. Tahu dicacat. Dicela. Disalahkan. Kayak dirinya benar sendiri. Loh, orang kalau nyalakan orang lain itu merasa dirinya paling benar. Itu dosa di hadapan Tuhan. Jangan sampai Tuhan katakan. Daud menuliskan. Sampai katakan. Jangan kita duduk dalam kumpulan pencemooh. Berjalan dalam jalannya orang fasik. Nasihatnya orang fasik aja enggak boleh didengar. Apalagi orang berdosa. Mari kita mengerti akan hal ini. Kita tidak mendirikan kebenaran sendiri. Mau kita hidup dalam kebenaran. Saudara kalau tahu yang benar, pasti tahu yang salah. Kalau tahu yang salah, tahu yang benar. Jadi pilihan ada di tangan saudara. Keputusan ada di tangan saudara. Puji Tuhan. Saya percaya dilalukan dari dosa yang aktif. Amin. Dikatakan di Mazmur 35 ayat 12. Mazmur 35 ayat 12. Mereka membalaskan kebaikanku dengan kejahatan. Perasaan bulus mencekam aku. Saudara, orang yang membalas kebaikan dengan kejahatan. Orang itu dia kan punya perasaan apa? Bulus. Licik. Loh itu bulus kan licik toh? Betul? Betul? Jadi saya percaya kalau kita mengerti. Jangan lakukan dosa aktif. Mikir aja jangan loh saudara. Oke? Setuju?
Jadi saudara tahu kebenaran, harus tahu yang salah. Jadi jangan sampai kita melakukan yang pertama dosa aktif. Dan orang yang melakukan dosa aktif ini pasti tempatnya di mana? Di penjara. Karena melanggar 10 hukumnya Tuhan, melanggar hukum pidana negara. Tapi kita mengerti akan hal ini tentang dosa aktif. Yang kedua, ada dosa reaktif. Apa dosa reaktif itu? Nah ini. Dosa reaktif itu hampir semua orang pernah melakukan dosa ini. Yaitu dosa reaktif adalah tindakan pembalasan kita. Jadi orang yang ingin selalu membalas kejahatan dengan kejahatan itu namanya dosa reaktif. Ya. Bila orang jahat itu, aku akan bisa lebih jahat dari kamu. Oh, ada loh orang punya prinsip begitu. Betul enggak? Pernah enggak saudara lihat ada orang punya prinsip gitu? Kamu jahat. Oh, aku lebih jahat dari kamu bisa. Iya, ada orang punya hati gitu. Itu dosa reaktif, ya. Tapi kalau orang yang punya kebenaran dari Allah, Allah memberikan apa? Allah memberikan jalan keluar bagi orang yang mengenal kebenaran Allah. Kita tidak boleh membalas kejahatan dengan kejahatan. Karena apa? Kejahatan itu, pembalasan itu adalah haknya siapa? Haknya Allah. Jadi kita harus tahu dosa reaktif itu jangan sampai kita lakukan. Jangan membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dengan apa? Kebaikan. Kita buka 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat yang ke-9. 1 Petrus 3 ayat 9. Ayo baca sama-sama. Dan janganlah membalas kejahatan dengan kejahatan atau caci maki dengan caci maki. Tetapi sebaliknya hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil untuk memperoleh berkat. Siapa mau berkat? Nah, jadi boleh balas. Orang caci maki dibalas caci maki. Balasnya apa? Puji Tuhan. Haleluya. Iso. Kok enak? Tapi saya percaya. Kalau saudara mau memperoleh berkat, saudara harus membalas diberkati. Ada yang, maaf saudara. Saudara kalau dulu anak kecil ya. Kita itu masa kecil dulu, saudara, kalau ngilokno itu ngata-ngatai temen itu, kalau sudah bolo-boloan itu saling ngata-ngatai, betul enggak? Saling ngata-ngatai. Kamu gini, sing satunya, oh gini, gitu ya. Saudara, itu seperti anak kecil. Kalau sudah dewasa, apalagi anaknya Allah, tahu kebenaran, boleh enggak berbuat hal itu? Enggak boleh. Karena tahu kebenaran, mari kita jalan dalam kebenaran. Supaya kita beroleh berkat. Jadi nak dicaci maki, Tuhan berkatan orang itu Tuhan. Kok enak, nak diberkati. Loh, kalau dia diberkati, saya juga diberkati. Bahkan berkatnya lebih besar. Mau? Loh ini sesuai firman Tuhan. Hendaklah kamu memberkati, karena untuk itulah kamu dipanggil, yaitu untuk memperoleh berkat. Jadi kalau kita memberkati orang yang mencaci maki, kita diberkati oleh Tuhan. Berkatnya dari Tuhan lebih besar enggak? Lebih besar enggak? Dari yang kita ucapkan kita memberkati orang itu. Terus Tuhan ngeliat kita memberkati orang yang caci maki. Tuhan nyeblokno berkat, jatuhno berkat kepada kita lebih besar enggak? Loh betul enggak? Betul enggak? Loh ini bahasa yang sederhana sekali.
Saya percaya saudara pasti ngerti. Jadi mulai sekarang kalau ada yang caci maki, apa jelasannya? Memberkati. Haleluya, puji Tuhan. Ya. Jadi saya percaya jangan lakukan dosa reaktif, puji Tuhan. Jadi kalau kita melakukan larangan Tuhan pakai kebenaran sendiri, berarti kita melakukan dosa reaktif. Yang ketiga, ada dosa pasif. Dosa pasif itu apa? Yaitu orang yang tahu kebenaran, tapi tidak mau melakukan kebenaran. Tahu kebaikan, tapi tidak melakukan kebaikan. Itu dosa pasif. Pokoknya aku nang gereja, aku beribadah. Pokoknya saya beribadah, pokoknya saya pergi gereja, pokoknya aku selamat, orang lain tidak selamat, tonggoku tidak selamat, tetangga saya tidak selamat, no problem. Itu dosa apa? Pasif. Saudara jangan pikir saudara tidak berbuat dosa yang aktif, saudara tidak berbuat dosa reaktif, itu saudara selamat. Tapi firman Tuhan katakan kalau kita tidak berbuat dosa, tapi juga tidak melakukan kebenaran, tidak berbuat apa-apa, disebut Tuhan itu orang jahat. Kenapa? Contohnya waktu Tuhan Yesus memberikan 5 talenta, 2 talenta dan 1 talenta kepada hambanya. Waktu yang 1 talenta itu disimpan enggak? Disimpan tau? Wah, kita buka dulu Matius 25 ayat yang ke-26. Matius 25 ayat yang ke-26. Ini. Maka jawab tuannya itu, hai kamu hamba yang tadi janjinya membaca firman sama-sama. Ayo. Maka jawab Tuhan itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur. Dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang. Supaya sembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Jadi orang yang menyimpan talenta, tahu berbuat baik, tahu kebenaran tapi tidak melakukannya, disebut apa? Hamba yang jahat plus males. Wah, gak enak ya, gak enak ya, dosa pasif ini ya. Jangan melakukan dosa pasif ya. Saya percaya kalau saudara punya talenta, diberkati dengan talenta. Gunakan talentamu, gunakan talentamu. Yang bisa berdoa, jadi pendoa syafaat. Yang bisa melayani kolektan, bisa terima tamu. Tawarkan diri saudara untuk melayani Tuhan dengan sukarela, bukan paksaan. Saya percaya saudara melakukan kebenaran. Amin. Tidak melakukan dosa pasif. Puji Tuhan. Saya percaya firman Tuhan ini membuat kita lebih mengerti. Kita mau jalan dalam kebenaran Allah. Saudara mau jalan dalam kebenaran Allah? Bukan dalam kebenaran sendiri. Pertama kita harus tahu cara hidup dalam kebenaran Allah yaitu apa? Kita harus hidup aktif. Hidup akrab dengan Tuhan. Mengenal Tuhan. Hidup wajib dengan Tuhan. Sama hidup seperti Yesus. Itu yang pertama. Yang kedua. Tadi apa? Kita harus tahu kebenaran dan dosa. Dosa itu ada 3 macam. Dosa yang pertama apa? Dosa aktif. Yang kedua dosa apa? Reaktif. Yang ketiga dosa apa? Pasif. Jadi tahu kebenaran. Tidak melakukan, itu juga dosa. Tahu salah, tapi juga tidak. Jadi diem. Wes, aku ndak bolos sana, ndak bolos sini. Ya,
Aku tidak berbuat kebenaran, aku tidak berbuat dosa. Yang penting aku selamat. Itu juga salah di hadapan Tuhan. Mari kita belajar. Meskipun dosamu merah seperti kenemisi, kita pagi hari ini, siang hari ini, kita akui di hadapan Tuhan. Karena Yohanes pasal 1 ayat 8 sampai 9. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri. Dan kebenaran tidak ada dalam kita. 9. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita. Amin.